والآل أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Nikmat luar biasa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampainya kita kembali di bulan suci Ramadan, masih diberikan afiah, masih diberikan kesehatan dalam keadaan iman dan Islam, dan alhamdulillah kebanyakan dari kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka nikmat yang sangat besar ini marilah kita selalu syukuri, selalu kita ingat dan kita jadikan landasan untuk kita agar selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu berada di jalan yang telah diarahkan oleh beliau, menjalankan syariat-syariat yang telah disampaikan oleh beliau, meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang kita jadikan landasan akan kewajiban ibadah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Berpuasa itu artinya menahan diri. Secara zahir artinya menahan diri dari haus dan lapar, untuk tidak makan dan tidak minum, serta menahan diri dari berkumpul suami istri atau lawan jenis. Hubungan yang halal saja harus ditahan di siang hari bulan suci Ramadan, lebih-lebih lagi kalau itu adalah hubungan yang haram. Tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kita lihat secara zahir ibadah puasa ini kita diwajibkan menahan dua bentuk syahwat. Yang pertama syahwatul batan, syahwatnya perut, mau makan mau minum, itu syahwat perut namanya. Kalau dalam bahasa tasawuf syahwatul batni. Yang kedua kumpul suami istri, itu namanya syahwatul farji, syahwatnya kemaluan. Kenapa kok dua syahwat ini diperintahkan untuk ditahan ketika ibadah puasa? Karena bulan Ramadan ini bulan kita kembali diingatkan dan kembali dilatih lagi untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan dua syahwat inilah paling besarnya andil di dalam mengurangi atau mencederai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang tidak mampu mengatur dan menundukkan dua syahwat ini, maka luar biasa berbahayanya hidup itu.
Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, memang betul secara zahir dua syahwat ini yang paling berbahaya, tapi di antara dua ini yang lebih berbahaya lagi itu kira-kira apa? Kalau kita mikirkan mungkin yang lebih berbahaya di antara dua syahwat ini, syahwat perut dengan syahwat kemaluan, yang paling berbahaya syahwat kemaluan. Karena paling sering bikin malu. Padahal kata Imam Ghazali yang lebih berbahaya adalah syahwat perut. Karena syahwat kemaluan tidak akan bisa bangkit kecuali dikarenakan syahwat perut telah terpenuhi. Nah, jadi makanya Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mencantumkan salah satu pembahasan judulnya Kasrus Syahwatin, mengalahkan dua macam syahwat ini. Nah, akan tetapi beliau lebih panjang lebar membahas tentang mengalahkan syahwat perut, karena itu yang paling berbahaya tadi. Karena dari perutlah bermulai segala macam kemaksiatan. Ketika perut sudah penuh, betul-betul terisi berlebihan, maka dari situlah muncul kekuatan-kekuatan untuk melakukan maksiat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali. Tapi ini tidak mutlak, karena ada juga orang yang pada akhirnya ketika dia memiliki kekuatan, dia niatkan kekuatan itu untuk beribadah. Makanya kata Imam Ibn Ruslan di dalam qasidah atau nazam zubatnya, wa man nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang berniat ketika dia makan itu perbuatan mubah. Perbuatan mubah itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Selama yang dimakan itu halal milik dia sendiri, maka makan itu adalah perbuatan mubah. Tapi ketika dia niatkan makannya itu sebagai sumber kekuatan yang akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari makannya itu. Nah, jadi memang makan itu kan memunculkan kekuatan di badan kita. Tapi nanti diniatkan bahwa kekuatan ini harus aku arahkan kepada ibadah dan kebaikan. Kalau tidak diniatkan, maka dia tergantung antara dua keadaan. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kebanyakannya orang ke arah yang buruk. Itu kalau sudah penuh perutnya. Beda cerita dengan seorang sufi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli sufi, orang ahli tasawuf. Beliau kalau sudah makan banyak, beliau bilang kepada dirinya sendiri, ya, kamu karena sudah makan banyak, maka malam ini sholatmu juga harus banyak. Kalau kita terbalik, kalau kita makan banyak, malam itu tidur pulas, ya, tidak bisa bangun, bahkan kadang subuh mungkin juga bisa telat karena kebanyakan makan. Tapi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri kebalikannya, kalau makan banyak maka harus kerja banyak, harus ibadah banyak. Sebagaimana hewan ternak atau hewan apa itu, tunggangan itu semakin banyak dikasih makan semakin berat kerjaannya dia. Nah, maka aku tidak mau kalah dengan hewan seperti itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Akan tetapi kebanyakan ulama ahli sufah atau ulama-ulama sufi, mereka lebih memilih untuk melaparkan dirinya. Maka kita diajarkan dengan berpuasa. Kita ini kan jarang tertarik untuk menjadikan diri kita lapar. Biarkan saja diriku lapar agar dia belajar. Biarkan saja diriku ini lapar agar dia mendapatkan keutamaan atau manfaat dari rasa lapar itu. Nah, kita jarang mau mengarahkan diri kita atau menempatkan diri kita ini dalam keadaan lapar secara sengaja. Apalagi zaman sekarang, ya, yang orang serba bisa membuat makanan beraneka macam dan beraneka ragam, ya. Semuanya ada, dari cemilan, dari makanan berat, ya. Atau kalau bahasa chef itu ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Wah, lengkap, sekali makan 3 kali berarti. Pembuka, utama, penutup. Nah, padahal kan yang diajarkan Rasulullah yang makan aja, tidak ada sudah istilah pembuka penutup itu. Ya, dibuka dengan garam, ditutup dengan apa? Ditutup dengan doa biasa, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa, atau dibuka dengan sesuatu yang sekiranya membuat makanan itu tadi menjadi lezat seperti garam. Bukan makanannya dicampur dengan garam, tapi garam sebagai pembuka. Ya, atau kadang ditutup oleh Rasulullah dengan buah atau semacamnya.